Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail dan jelas mengenai 3 cara jumlah vektor fisika kelas 10, yakni metode penguraian vektor, metode jajar genjang, dan metode poligon. Tentunya masih bersama saya, Pa Willy. Untuk itu saya persilahkan untuk subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucap terima kasih karena telah mendukung channel ini. Silakan juga untuk komen dan share kepada teman-teman yang lain agar saya tetap dan bahkan lebih semangat lagi dalam menyiapkan materi-materi selanjutnya. Baik, kita mulai. 3 cara jumlah vektor fisika. Kita mulai dengan soal sebagai berikut ya. Tentukan besar dan arah resultan gaya berikut ini. Ya, di sini ada 2 buah vektor ya. Vektor gaya yaitu F140 sudutnya terhadap sumbu X ini 30. Kemudian F2 20/3 sudutnya terhadap garis vertikal 30 derajat. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita akan mulai dengan metode yang pertama yaitu metode penguraian vektor. Nah, untuk itu mari kita gambarkan kembali vektor tersebut ya, ini vektornya F1 dan F2. Dalam menguraikan vektor berarti semua vektor-vektor yang ada F1 dan F2 kita uraikan terhadap garis mendatar dan vertikal ya. Jadi kita uraikan. Misalkan di sini F140 kita uraikan horizontal dan vertikal. Ini bisa ke kiri dan ke atas atau yang ini bisa digambarkan di sini, boleh. Tetapi kalau saya gambarkan di sini nanti akan berimpit dengan yang lainnya. Jadi saya gambarkan ke kiri dan ke atas di sebelah sini. Begitu juga dengan F2, saya uraikan kembali yaitu ke atas dan ke kanan ya, atau ke kanan dulu baru ke atas. Sama saja ya. Tapi jangan lupa cantumkan sudutnya ya. Untuk menguraikan kita butuh sudut. Nah, setelah itu kita akan menjumlahkan. Setelah diuraikan kita jumlahkan dalam arah X dan arah Y juga. Nah, untuk dalam arah X berarti yang kita jumlahkan adalah sigma Fx-nya menjadi ini yang F1 cos 30 berarah ke kiri ya, berarti minus. Jadi isi minus. Kemudian yang horizontal lagi itu adalah yang ini, F2 sin 30 berarah ke kanan, berarti positif. Setelah itu kita substitusikan min 40 dikali setengah akar 3 tambah F2-nya 20 akar 3 kali setengah. 40 kali setengah 20, jadi min 20 akar 3. Ini 20 kali setengah 10 akar 3. Min 20 akar 3 tambah 10 akar 3, jadi min 10 akar 3. Inilah sigma Fx. Hal yang sama kita lakukan pada arah Y. Jadi kita akan menghitung sigma Fy. Sigma Fy itu berarti yang ini, yang ke atas, tambah ini ke atas, berarti dua-duanya positif ya. Jadi 40 kali sin 30 ya, atau F1 sin 30 tambah dengan yang ini adalah F2 cos 30. 20 akar 3 dikali setengah akar 3. Ini 20 akar 3 kali akar 3. 20 kali setengah 10. Jadi 10 kali 3, 30. Sehingga jumlah dalam arah Y atau sigma Fy-nya 50 Newton. Nah, bagaimana dengan resultan dan arah? Kita gambarkan kembali vektor ini. Tadi di sini disebut sigma Fx min 10 akar 3 berarti ke kiri ya. Kemudian untuk sigma Fy-nya 50 Newton ke atas berarti positif. Nah, setelah itu kita tinggal buat perseginya. Jadi kita cari diagonalnya. Diagonal inilah yang sama dengan R. Dan sudutnya itu diukur terhadap sumbu X positif berarti sudut yang ini. Mari kita hitung R-nya terlebih dahulu ya. Kita gunakan Pitagoras saja. Sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Kita substitusikan, ini min 10 akar 3. Begitu juga dengan 50. Ini 300, ini 2500. Jadi akar 2800. Jadi 10 akar 28. Kemudian ini masih bisa disederhanakan lagi. 2 akar 7 dikalikan dengan 10 jadi 20 akar 7. Nah, bagaimana dengan arah? Arah itu theta. Kita cari nilai tangen tetanya ya. Tangen tetanya itu adalah sigma Fy dibagi dengan sigma Fx.
sigma FY-nya 50, sigma FX-nya min 10 akar 3. Kita sederhanakan jadi min 5/3 akar 3. Nah, ini bukan sudut istimewa. Sehingga kita tuliskan, kalau tidak menggunakan kalkulator adalah arkus tangen min 5/3 akar 3 dengan keterangan di kuadran 2. Tahu dari mana? Tahu dari nilai ini, ya. Tangen itu adalah sin per cos. Sinnya positif, cosnya negatif, itu terletak di kuadran 2. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator, nilainya adalah 109 derajat. Jadi ini adalah arah resultan terhadap sumbu X positif ke sana. Sekarang kita akan masuki cara yang kedua, metode jajar genjang. Kita mulai dengan menggambarkan soalnya terlebih dahulu seperti ini, ya. Dalam metode jajar genjang, kita perlu mengetahui sudut antara kedua vektor ini, ya. Nah, untuk itu kita lengkapi di sini. Ini sudut 30, 30, ya. Kemudian 30 juga, yang ini 30. Nah, berarti yang ini itu adalah 60, ya, karena siku-siku. Kemudian ini juga 60, ya, karena ini juga siku-siku. Sehingga sudut antara kedua vektornya adalah 90. Kemudian kita gunakan rumus jajar genjang, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 kali cos theta. Theta ini adalah sudut antara kedua vektor, ya. Kita substitusikan F1-nya 40, F2-nya 20 akar 3, kemudian sudutnya adalah 90, 30 tambah 60. Kalau kita isi dan hitung, ya, maka ini 40 kuadrat tambah 20 akar 3 kuadrat. Nah, yang ini kosinus 90 0, sehingga suku yang ketiga ini bernilai 0. Dengan kata lain, tinggal dua suku, ya, jadi 40 kuadrat tambah 20 akar 3 kuadrat. Nah, di sini triksnya dalam menghitung tanpa kalkulator. Di sini ada angka 40, di sini ada angka 20. Kelipatan 20. Jadi kita keluarkan 20-nya. Tidak usah masuk ke perhitungan. Yang di dalam akar hanya faktor pengalinya aja, ya. Jadi 20 itu mau jadi 40 dikali 2. Jadi sini 2. Begitu juga dengan 20 mau jadi 21, berarti 1 akar 3. Sehingga 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat 7, 3. Dan jumlahnya 7, ya. Jadi 20 akar 7. Bagaimana dengan sudutnya? Selalu kita nyatakan bahwa sudutnya terhadap sumbu X positif, karena ini soalnya di dalam koordinat, sistem koordinat. Untuk itu kita harus mencari dulu sudut, salah satu sudut, yang ini atau yang ini. Saya pilih yang ini. Karena di sini siku-siku, ya, maka untuk menghitung alfa ini saya menggunakan tangen, yaitu yang ini tidak lain adalah F1 dibagi dengan yang ini tidak lain adalah F2 itu sendiri. Jadi untuk menghitung theta, maka kita harus hitung dulu alfanya, ya. Jadi tangen alfa adalah F1, ya, dibagi dengan F2, 40 dibagi 20 akar 3. Jadi 2 per akar 3 dikali sekawannya 2/3 akar 3. Nah, kalau kita hitung menggunakan kalkulator, alfanya didapatkan 49 derajat. Tetapi itu bukan arah sudut resultan. Jadi diukur terhadap sumbu X positif. Jadi kita harus tambahkan alfa ini dengan sudut yang ini. Yang ini adalah 60 derajat. Sehingga untuk theta bernilai 60 tambah 49 derajat, yaitu 109 derajat. Cara yang ketiga adalah cara dengan metode poligon, ya. Mari kita perhatikan gambar berikut ini, ya. Jadi gambarnya kita gambar ulang. Ini F1, tetapi F2-nya kita gambarkan titik pangkal F2 itu di ujung vektor F1. Jadi ini ujung F1, ini pangkal F2. Nah, setelah itu, maka yang dinamakan resultan adalah vektor yang menghubungkan titik asal atau titik pangkal F1 dengan titik ujung F2.
Jadi inilah R-nya. Dan sudut yang dibentuk vektor resultan dengan sumbu X positif adalah yang ini. Nah, untuk mengetahui theta ini, kita perlu menghitung sudut yang ini, ya. Setelah itu baru kita bisa menghitung theta. Mari kita lihat dulu besar R-nya. Nah, besar R ini itu kita cari dengan Pitagoras saja. Kenapa? Karena ini siku-siku, ya. 30 ini dari sini dalam berseberangan, dan 60 ini adalah sudut antara horizontal dengan F2. Jadi F2 ini dan horizontal ini F2, ini 60. Sehingga sudutnya siku-siku. Jadi kalau siku-siku kita gunakan R-nya menggunakan diagonal dari persegi panjang, ya. Jadi akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, yaitu 40 kuadrat ditambah dengan 20 akar 3 kuadrat. Sama seperti tadi, kita keluarkan 20-nya, di sini 2 dan akar 3. 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat 3. Jadi dijumlahkan 20 akar 7. Nah, bagaimana dengan sudut betanya? Nah, untuk beta, karena di sini siku-siku, saya bisa gunakan perbandingan sisi ini, ya. Jadi tangen beta adalah, sisi depannya adalah 20 akar 3 atau F2, dan sisi sampingnya adalah F1 yang besarnya sama dengan 40. Sehingga nilai tangen beta adalah setengah akar 3. Ini bukan sudut istimewa. Kalau kita cari menggunakan kalkulator, maka didapatkan beta itu adalah bernilai 41 derajat. Jadi bagaimana dengan theta? Theta adalah 180 dikurangi 30, yaitu 150, dan dikurangi dengan beta, ya. Jadi theta adalah 150 dikurangi beta yang nilainya sama dengan 41. Atau tetanya 109 derajat. Sekian untuk soal dan pembahasan 3 cara jumlah vektor fisika kelas 10. Tetap semangat dan terima kasih ya.